Saat ini saya berada di greenhouse saya sendiri yang berada di Tajem. Di sini saat ini pukul 11.50. Nanti kita lihat kondisi lingkungan yang ada di sini, baik RH maupun suhunya. Kita lihat dulu RH di luar greenhouse. Ini kita sedang berada di luar. Kita lihat suhu dan RH di luar greenhouse, di mana suhunya di 35 derajat, RH-nya di 44, sekian ya. Mari kita masuk ke dalam greenhouse, nanti kita lihat perbedaannya. Untuk greenhouse ini sendiri tingginya sampai dengan talang. Tinggi sampai dengan talang ini ada di 2,55 meter. Sedangkan sampai dengan puncak segitiga di atasnya itu ada di 4 meter, sekitar 65 cm, 4 meter 65 cm. Kita coba nanti lihat ya, kita ukur bagaimana keadaan di dalam greenhouse ini. Kita berada di tengah, kita letakkan aja ini nanti di sini. Kita ukurnya nanti, recordnya coba kita lihat nanti sampai seberapa. Kita ambil sampel beberapa menit ke depan dari sekarang. Dari data altimeter menunjukkan bahwa saat ini kebun ini berada di ketinggian 175 meter di atas permukaan laut. Jadi nanti data untuk MDPL-nya ini nanti kita lihat lagi parameter-parameter selanjutnya. Sebelum kita melihat data hygrometer, kita lihat dulu spek dari greenhouse ini. Greenhouse ini dari baja ringan dengan tingginya tadi sudah kami sebutkan sekitar 2,55 meter untuk tinggi tiang sampai dengan talang. Kemudian untuk tinggi sampai dengan puncak segitiganya ini berarti ada di 4,65, karena tinggi segitiganya ini ada di 2,1. Kita lihat ini juga sistem tropis menggunakan bukaan atas, ventilasi atas sekitar 50 cm. 50 cm ini untuk ventilasinya ini menghadap ke utara. Kalau greenhouse ini secara dimensi adalah menghadap, ini dari sisi timur, ini utara, ini barat. Jadi, ini kita review. Ini insect net yang digunakan. Ini mesh 50 tenun. Sedangkan plastik UV yang digunakan ini menggunakan Vatan, itu ada mereknya Vatan, 200 mikron, 17%. Jadi ini sudah usianya udah 3 tahun ya. Ini material yang kita gunakan untuk membangun greenhouse ini. Sekarang kita coba lihat hasil dari hygrometer tadi. Pengukurannya kita coba lihat dari awal ya, dari awal. Nah, ini di 11.52 tadi, ini di angka 40 derajat Celcius. RH-nya ada di 38, kemudian sempat turun ke 37, kemudian 38, naik lagi ke 42, naik turun. Tapi nggak terlalu banyak range-nya ini. Ini kita menggunakan parameternya setiap menit ya. Record yang kita gunakan setiap menit. Setiap menit kita coba ukur. Kalau kita lihat sekilas, ini rata-rata berarti sekitar di angka 37-38 untuk di jam siang hari ini.
Nah, ini kalau kita lihat secara grafiknya seperti ini. Ini kita lihat grafiknya. Kalau kita lihat suhu dan RH tadi, kondisi di siang hari memang sangat-sangat kurang ideal untuk budidaya tanaman hidroponik, di mana suhunya di atas 35 dan RH-nya juga di bawah 50%. Dengan kondisi seperti ini, greenhouse saya yang berada di Sleman ini memang memiliki banyak kekurangan. Mungkin saya bisa mengulangi lagi, spek greenhouse ini menggunakan baja ringan strukturnya, dengan jarak kuda-kudanya berarti 1,5 meter, tapi jarak tiangnya 3 meter. Sedangkan tinggi sampai dengan talang itu bertinggi atau tingginya sekitar 2,55 ternyata. Jadi 2,55. Karena ngambil dari ukuran 6 meter kemudian dibagi 2 untuk tiang, akhirnya kan untuk dijadikan pondasi sekitar 45 cm. Jadi 2,55. Ternyata 2,55. Untuk sampai dengan atap di atas ini sekitar 4,6 karena tinggi kuda-kuda di segitiganya dia ada 2,1 meter. Jadi ini kondisi greenhouse saya sendiri. Ini greenhouse yang salah karena dulunya memang membuatnya otodidak tanpa pengalaman sama sekali. Sedangkan ini luasnya, ini satu kotak ini di 6 meter, ini ada 2, berarti ini 12 ke belakang itu 44 meter. Jadi greenhouse ini 12 kali 45 meter. Dengan kondisi data suhu maupun RH di saat ini, di siang hari ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, artinya ini memang greenhouse tidak ideal digunakan untuk budidaya hidroponik. Jadi berdasarkan pengalaman inilah kenapa saya membuat greenhouse satu lagi yang berada di Kulon Progo, itu berada di 21 mdpl, tapi kita menggunakan hulu galvanis dan ketinggian greenhouse yang kami bangun itu adalah 6 meter. Di berdasarkan pengalaman ini, kesalahan yang telah saya lakukan ini coba kita koreksi dengan membangun greenhouse yang lebih ideal lagi. Harapannya apa? Harapannya adalah nantinya greenhouse yang kami bangun setinggi 6 meter itu merupakan benar-benar tempat yang nyaman buat tanaman. Jadi mikroklimat yang ada di greenhouse ini sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Artinya sebisa mungkin suhu udara di dalam greenhouse adalah di bawah 35 derajat atau paling tidak antara lingkungan luar dan dalam greenhouse tidak terpaut terlalu banyak. Artinya dengan greenhouse yang sederhana itu tanpa menggunakan banyak peralatan itu akan lebih menghemat energi. Jadi tidak perlu menambahkan fan, tidak perlu menambahkan peralatan-peralatan lain yang dimaksudkan untuk mendinginkan greenhouse. Itu yang mungkin bisa saya berikan. Semoga video ini bisa menginspirasi hidroponiker di Indonesia untuk bisa lebih lagi memilih greenhouse atau memilih desain greenhouse yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi kalau kita membuat greenhouse, jangan sekali-kali untuk mendowngrade, artinya karena kita tergiur biaya lebih murah, kita membuat greenhouse adanya seperti ini, pada akhirnya produktivitas kurang optimal dan nanti malah akan menambah biaya-biaya, baik penambahan peralatan-peralatan yang mungkin tidak terlalu digunakan dan akhirnya akan menambah penggunaan energi.
yang akhirnya selain produksi kurang, berarti biaya energinya bertambah, artinya kondisi kebun tidak optimal untuk berproduksi, bahkan dia berbiaya tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan atau mempersiapkan membuat kebun dengan sebaik-baik mungkin sebelum kita memutuskan untuk terjun di bidang pertanian hidroponik, terutama yang menggunakan greenhouse. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Nanti akan kita bahas lagi kondisi mikroklimat yang ada di greenhouse saya yang 6 meter yang berada di Kulon Progo. Terima kasih.